Jadi apa kesimpulan saudara? Apakah itu mendukung tuduhan dari si Bawel ini bahwa ijazah itu palsu atau gimana? Secara praktis itu masalah administrasi tentunya. Tapi kalau dikembangkan apakah masalah administrasi itu mengacu ke pemalsuan, sah-sah saja. Tapi harus kita buktikan lebih dalam lagi. Ya. Yang jelas pelanggaran administratifnya sudah ada. Jadi Anda hasil temuan saudara banyak kejanggalan administratif yang menurut Anda itu substansial. Ya, sangat substansial. Ya? Karena itu dikeluarkan oleh sekelas perguruan tinggi negeri. Ya, kesimpulan saudara selaku penemu, Anda tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa penemuan saudara itu semakin membuktikan palsu atau tidak. Kebetulan gini Bang, saya ini meneliti itu hipotesisnya ijazah itu ada atau tidak, bukan palsu atau tidak. Ya. Tentunya setelah saya menjawab ada atau tidak, kalau ada maka saya naik ke level pertanyaan berikutnya, palsu atau tidak. Oke. Nah dalam hal ini hipotesisku menyebutkan ijazah itu tidak ada dari kacamata pejabat badan publik. Ya. Karena belum ada satupun lembaga negara yang keterkaitan dengan pemilu seperti KPU, baik KPUD Solo, KPU DKI, KPU RI yang pernah menyaksikan ijazah ini, yang menyandingkan antara ijazah asli yang versi Belum katakan, pernah. Belum pernah, tidak ada Meskipun sekali. sudah polemik 4 tahun juga belum pernah. Belum, bahkan yang kemarin sidang kita di KI Jateng, KPU Kota Solo mengaku bahwa mereka tidak melakukan namanya klarifikasi. Verifikasi ya, klarifikasi tidak. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tanya kepada pengacara Roy Suryo. Apakah temuan ini menambah pembuktian bahwa ijazah itu palsu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya sebelum ada putusan dari KIP baik oleh Bonatua Silalai atau kemudian pemohon yang lain yakni Bon Jowi bongkar ijazah Jokowi, sebenarnya kami sudah mendapatkan keyakinan bahwa ijazah itu bermasalah pada 15 Desember 2025 yang lalu. Yakni pada apa? Pada saat terjadi gelar perkara khusus yang akhirnya penyidik kemudian memberikan akses kepada ijazah yang konon disebut asli itu untuk bisa dilihat. Dan setelah ada apa yang dilakukan oleh Bang Bonatua Silalai termasuk oleh Bon Jowi itu makin mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik di dalam gelar perkara khusus itu sama dengan dokumen yang hari ini sudah dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik. Ya. Yakni apa? Informasinya sama, semuanya sama. Memang yang berbeda adalah karena satu ini dokumen yang diklaim asli, yang satu dokumen fotokopi yang kemudian diklaim sudah dilegalisir. Kendati ada anomali, yakni tidak ada tanggal, tidak ada tahun kapan dikeluarkan, juga pejabatnya NIP-nya harusnya sudah 8 digit, itu baru 6 digit. Ini adalah catatan yang menurut kami makin mengkonfirmasi bahwa barang ini bermasalah. Itu satu. Ya. Yang kedua, sebenarnya yang kami persoalkan oleh klien kami itu hanya pada fokus apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Tetapi gugatan KIP yang dilakukan oleh kawan-kawan, termasuk apa yang dilakukan oleh Bon Jowi, itu mulai melebar. Artinya apa? Bukan saja keabsahan dokumen, tetapi kelengkapan dokumen administrasi secara akademik dalam proses perolehan ijazah itu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo yang kemudian diterbitkan oleh UGM. Tapi yang menarik adalah bahwa semakin dibuka ini kan mengkonfirmasi sejak awal apa yang diklaim oleh saudara Jokowi bahwa tidak ada kewenangan kalian melihat ini adalah dokumen privat dan pendukung Jokowi menyatakan itu hak privat tidak boleh dibongkar publik, apa kewenangannya, apa kewajiban Jokowi untuk menunjukkan, terbantahkan semua. Kenapa? Karena putusan KIP menegaskan bahwa dokumen yang dimiliki Jokowi termasuk ijazah di dalamnya adalah dokumen publik. Ketiga, nah ini yang paling penting bagi kami, tinggal memformulasikan seluruh temuan-temuan dari lembaga terkait, juga yang terakhir rencana dari Bon Jovi untuk spek ya pada hal yang berkaitan dengan kenapa dulu pada zaman Yudi Krisnandi telah dibentuk sebuah forum untuk meneliti ijazah dan membersihkan seluruh ASN TNI Polri dari ijazah, kok dihentikan Satgas itu oleh Jokowi. Dan ini juga harus dibuka oleh publik apa saja indikasinya kenapa dihentikan. Dan ini yang kemudian akan kami rangkum dalam proses persidangan. Karena itu dengan teman-teman ini kami makin percaya diri bisa membuktikan apa yang sebelumnya ditemukan oleh klien kami yang dasarnya hanyalah unggahan dari Dian Sandi dan juga dokumen yang diunggah oleh otoritas UGM saat itu adalah Dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan hari ini terkonfirmasi dokumen itu adalah sama dengan apa yang diperoleh oleh Bang Bonatua juga Bon Jowi, sehingga kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu juga sama dengan apa yang hari ini. Jadi Anda semakin yakin Anda tetap berkesimpulan palsu? Ya iya, kenapa? Karena tentu temuan tadi justru makin menguatkan, kecuali misalnya temuannya ternyata dokumen yang diperoleh berbeda dengan apa yang diteliti oleh Roy Suryo, sehingga kesimpulan Roy Suryo tidak bisa disamakan. Jadi penemuan Bonatua Silalai merupakan berita bagus untuk timnya. Betul sekali itu. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ketemu lagi di Hot Room. Pengacara Jokowi, Pak Rifai. Tadi dua sudah memberikan bukti tambahan yang sepertinya sangat meyakinkan. Pembelaan apa Anda? Pertama justru kalau kita ikuti dari apa yang disampaikan Bang Bonatua, justru kalau buat kami ini hal yang sangat positif. Ya. Pertama perlu saya jelaskan dulu. Soal kopi legalisir ijazah Pak Jokowi dari KPU, KPUD semua sudah diambil oleh Bareskrim maupun Polda dan sudah dilakukan lapor. Ya. Jadi buat kami bukan sesuatu yang baru. Bahwa teman-teman memperjuangkan melalui KPU kami hormati selama ini.